Pria ini terbaring di tanah selama 48 jam. Tapi dia tidak berani menggerakkan ototnya sedikit pun. Karena di bawahnya ada tebing setinggi 10.000 meter. Jika jatuh dari sini, tulangnya akan hancur berkeping-keping. Dia sekuat tenaga menggenggam pasir dengan jari-jarinya. Tapi itu juga tidak berlangsung lama. Dia kemudian meluncur turun dari lereng. Dia terus berusaha menggenggam pasir dengan kedua tangannya. Tapi itu tidak membantu sama sekali. Untungnya, pada saat kritis, dia akhirnya berhenti dengan kekuatan wajahnya. Saat itu, tiba-tiba telepon di tasnya berdering. Dalam hatinya berpikir, kali ini dia akan diselamatkan. Jadi, dia meraih telepon di dalam tasnya. Mengandalkan otot-otot wajahnya untuk menopang tanah. Jika salah langkah sedikit saja dia akan langsung jatuh ke dalam jurang. Tapi kali ini, dia memilih untuk menjawab telepon. Alhasil, jarinya baru saja menyentuh telepon. Untungnya, kecepatan meluncur ke bawah tidak terlalu cepat. Dia terjebak di tepi jurang. Sayangnya, dasar tebing penuh dengan batu yang tajamnya seperti pisau. Dengan cara ini, dia bertahan selama lebih dari 2 jam. Selama itu mengerahkan tenaga fisik membuatnya kelelahan. Dia tampak menggumamkan sesuatu di dalam hati. Rupanya dia sedang menghitung waktu yang dibutuhkan sampai air laut menghantam batu tersebut. Jika dia melompat saat ombak datang, mungkin akan ada peluang untuk menyelamatkan hidupnya dengan cara itu. Terlihat dia menghitung mundur sampai 5. Kedua tangannya terlepas. Dia berhasil, tetapi karena kedalaman air lautnya tidak cukup, selangkangannya masih membentur batu. Untungnya kepalanya tidak terbentur. Pada saat ini, dia tidak bisa peduli. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh kekuatannya, berenang ke permukaan. Akhirnya berhasil mendarat, tapi, yang tidak dia tahu, cobaan yang berbahaya baru saja dimulai. Pria itu melihat telapak tangannya yang tergores. Dia pikir ini cedera ringan. Tapi, saat dia hendak berdiri, dia pingsan dalam sekejap mata. Saat dia bangun lagi, kulit kepalanya juga terluka, dan cedera yang paling serius terletak pada selangkangannya. Saat ini, satu kakinya mati rasa dan tidak bisa digerakkan. Pria itu berteriak minta tolong. Tapi ini pulau terpencil yang tak berpenghuni. Tidak mungkin ada orang. Setelah sedikit tenang, tiba-tiba dia teringat telepon di dalam tasnya. Baru saja dia mau menelepon istrinya. Tapi teleponnya terendam air laut. Tidak bisa hidup sama sekali. Sepertinya saat ini sudah benar-benar berakhir. Dia kemudian melepas kaos lengan pendeknya dengan kesakitan. Dan membalut luka di tangannya dengan ala kadarnya. Kemudian dia mengamati sekelilingnya. Di belakangnya adalah laut. Dan di depannya ada tebing. Jelas dia harus mencoba memanjat dari sini. Tapi ini juga tidak mungkin. Pada saat itu, tiba-tiba dia melihat sebuah pulau kecil di kejauhan. Jika bisa berenang ke sana, maka masih ada secercah harapan untuk dia bertahan hidup. Dia berguling ke laut dengan sekuat tenaganya. Tapi karena ombaknya terlalu besar dan kakinya tidak cukup kuat, dia hanya bisa menggunakan satu tangan untuk mengayuh ke sana. Dalam sekejap, dia sudah kehabisan tenaga. Dia harus berhenti dan beristirahat sejenak. Pada saat itu ia merasakan sakit yang luar biasa di punggung bagian bawahnya. Dia pun langsung tenggelam ke laut. Ini membuatnya tersedak hebat oleh air laut. Dia kehilangan kesadaran. Perlahan-lahan dia tenggelam ke dasar laut. Tapi, saat dia akan mati, tiba-tiba dia teringat istrinya. Berpikir jika dia mati, semua miliknya dan anak-anaknya akan jadi milik orang lain. Keinginannya untuk bertahan hidup kembali bangkit. Terlihat dia melambaikan tangannya yang tidak terluka. Dan akhirnya dia kembali ke permukaan lagi. Tapi, melihat jarak pulau itu, jelas tidak mungkin untuk berenang menyeberang. Sekarang hanya ada satu pilihan, yaitu mundur kembali ke arahnya datang. Pria itu berbaring di pantai dan takut untuk bergerak. Sebelum dia jatuh dari tebing. Sehari semalam telah berlalu, sekarang mulutnya kering. Tapi di tempat menyebalkan ini, tidak akan ada orang yang akan datang menyelamatkannya. Di tengah keputusasaannya, sebuah papan selancar tiba-tiba meluncur di atas laut. Ini seperti memberinya harapan untuk dilahirkan kembali. Pria itu menopang tubuhnya dengan kedua tangannya, merangkak sedikit memanjat sedikit demi sedikit. Sudah di depan mata, tiba-tiba ombak besar datang menghantamnya. Sekali lagi, dia dihantam hingga pingsan. Ombak besar itu juga menyeretnya ke dalam laut. Untungnya, dia bangun lagi dengan kemauan yang kuat. Saat ombak semakin besar dan besar, dia buru-buru mengaitkan tasnya di atas karang. Inilah bahaya terseret arus laut. Pada saat ini, ada suara helikopter di langit. Pria itu berteriak minta tolong. Tapi di laut, dia terlihat sangat kecil. Helikopter terbang tepat di atas kepalanya. Tak tahu sudah berapa lama. Air pasang akhirnya surut juga. Lengannya masih menggantung di karang. Seekor burung besar menggerogoti sepotong daging di lukanya. Pria itu langsung bangun. Dan sekarang 3 hari telah berlalu. Jika dia terus tidak minum air, dia akan mati karena dehidrasi. Dia melihat botol minuman di kejauhan. Dia buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dan yang keluar hanyalah air laut. Kail ikan tersangkut di lengannya. Kaki pria itu sudah menjadi sangat ungu. Jika ini terus berlanjut, kalaupun dia beruntung bisa diselamatkan, kakinya tidak bisa dipertahankan. Jadi dia sama sekali tidak berani beristirahat. Matanya melihat ke sekeliling. Akhirnya dia menemukan sebuah tongkat dan kertas timah. Lalu dia menggali lubang dengan tongkat itu, dan memasukkan kertas timah. Dia akan menggunakan urinnya sendiri untuk perawatan darurat. Tapi karena kandung kemihnya terluka parah, hanya 2 atau 3 tetes saja yang bisa diperas. Saat ini, dia kedinginan dan lapar. Tubuhnya gemetaran, tiba-tiba ada guntur dan kilat. Jika hujan turun, itu akan melegakan. Jadi dia duduk dengan tenang di samping lubang kertas timah itu, menunggu makanan lengkap. Tapi cuaca sialan ini benar-benar menjengkelkan. Ada guntur tapi tidak akan hujan. Hanya tetesan air hujan yang jatuh.
Ini tidak sebanyak urinnya yang menetes ke bawah. Tapi itu bahkan tidak cukup untuk membasahi tenggorokannya. Seekor burung hinggap mendekatinya. Pria itu pura-pura tidur di sana. Tongkat kayu di tangannya juga sudah siap. Menunggu sebuah pukulan. Ternyata burung itu burung yang pintar. Langsung bereaksi terbang dengan sangat cepat. Dengan marah dia berteriak. Pada saat ini, dia mendengar suara telepon berdering. Pria ini seperti seekor anjing. Mati-matian menggali pasir. Hasilnya adalah ponsel. Di atas adalah video yang dikirim oleh orang tuanya. Dia langsung menjadi bersemangat. Dan bergegas meminta bantuan ke orang tuanya. Tapi tak peduli bagaimana usahanya meminta bantuan. Dia hanya bisa melihat orang tuanya berbicara di sana. Baru saat itulah pria itu bereaksi. Jadi, yang dilihatnya itu hanyalah video yang ada di ponselnya. Telepon dalam keadaan hidup. Yang lebih membuatnya putus asa adalah tidak ada sinyal. Melihat keluarganya di video itu, dia meneteskan air mata. Tapi itu juga membuatnya jadi ingin hidup. Dan menambah semangatnya untuk bertahan. Pada saat ini, pria itu berbalik. Melihat papan selancar, dia berjuang sekuat tenaga untuk memanjat. Tapi pada akhirnya, karena dehidrasi parah, dia pingsan lagi. Saat dia dalam keadaan koma dia mengalami mimpi indah. Dalam mimpi dia dan teman-temannya bermain dengan bebas di laut. Suara kicauan burung camar membangunkannya. Melihat burung camar mengepakkan sayapnya, seolah-olah menunggu pria itu mati untuk bisa makan setiap kali ingin makan. Dia bergumam di bawah napasnya. Aku tidak bisa mati di sini. Dia punya istri dan keluarga yang menunggunya di belakangnya. Daripada menunggu untuk mati di sini, lebih baik dia berjuang keras untuk hidupnya. Jadi pria itu mengikatkan papan selancar ke tubuhnya, mendaki ke laut dengan sekuat tenaganya. Ombak menghantamnya kembali lagi dan lagi. Tapi keyakinannya yang kuat untuk bertahan hidup. Setelah mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak mundur, dia berusaha keras untuk bergerak maju, sambil memikirkan istrinya yang cantik di rumah. Pada akhirnya, dia benar-benar kehabisan tenaga. Dia hanya berbaring di papan selancar. Baru saja dia akan tertidur. Tiba-tiba saya melihat bayangan hitam muncul di depannya. Tapi dia masih tidak bisa bertahan sampai akhir. Kelopak matanya tenggelam dan jatuh langsung ke dasar laut. Tali di tangannya juga terlepas. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia sepertinya melihat istrinya lagi. Ada seorang pria yang tidak dia kenal duduk di sebelahnya. Saat ini, bayangan hitam besar itu melayang di atas kepalanya. Itu bukan hiu, tapi yang baru dilihatnya itu adalah perahu nelayan. Dan kemudian seorang penyelam menyelamatkan pria itu. Pria yang terjebak selama 72 jam itu mendapatkan kehidupan sekali lagi. Saat pria itu bangun lagi, dia sudah ada di rumah sakit. Dia menceritakan pengalamannya pada sahabatnya. Dan dia menyadari betapa brengseknya dia selama ini. Dia hidup dengan sangat egois. Tidak menghormati orang tuanya. Dia juga tidak mencintai istrinya. Tiba-tiba sang istri membuka pintu. Pengalaman hidup dan mati ini. Pria itu juga membuat pengakuan bersalah yang mendalam kepada istrinya. Pria itu kembali ke pantai tempat dia terdampar. Bekas luka di tangannya masih terlihat jelas. Dan ada seorang pria yang berdiri di sampingnya. Pria ini adalah karakter asli dari cerita ini. Karena film ini didasarkan pada kejadian nyata, kisah ini memberitahu kita, tidak peduli apapun kesulitan yang kita alami, asalkan ada kemauan yang kuat, semua kesulitan akan dapat dilewati. Percayalah setiap orang punya kekuatan yang tidak terkalahkan dalam dirinya.